Jadi pas saya main, tiba-tiba saya ngeliat nenek ini di sana. Nah di rumah sana, nggak, kalau pagi kan nggak ada orang Pak. Soalnya di sana kan guru, punya anak sekolah semua. Makanya dia nggak bisa ngurus. Pas saya pulang, nenek ini minta ikut Pak. Minta ikut sama saya. Kata istri, udah bawa aja. Kalau bisa keurus, diurus. Kalau nggak bisa diurus, gimana caranya supaya nenek ini daripada ditinggal, kasihan. Dia nggak pernah bercerita dia dari mana? Ya dia berceritanya dari asal-usulnya dari Lampung juga. Iya, asal dari Lampung, tentunya pasti dia punya saudara, punya adik ataupun kakak atau orang tua, mungkin kampung halamannya gitu loh. Dia punya punya saudara di daerah Kerawang, tapi udah dicari-cari itu sama saudara istri itu nggak pernah ke ini Pak. Nggak, istilahnya nggak pernah kelacak itunya alamatnya. Semenjak saya kemarin ke sana di Lampung itu bersama bibi saya, karena bibi saya suka rela hati mengurus nenek karena apa, dia sebatang kara, tidak ada siapa-siapa. Jadi bibi saya tuh ibunya bibi saya sudah kenal lama sama nenek ini. Ya intinya mungkin tidak tega lah membiarkan nenek ini sendirian, sementara dia itu tetangga atau kerabat teman-teman lama lah gitu. Jadi ya bibi saya suka rela hati walaupun dia sibuk seorang guru, ya pasti disindahkan di belakang rumahnya itu, karena nenek juga nggak mau diam di dalam rumahnya, takut mungkin udah takut bau lah ngumpul atau apa gitu. Jadi ya udah nenek jadi diam di situ, karena nenek juga datangnya ke rumah bibi itu di balai itu dalam keadaan sakit meriang. Jadi kan nggak tega bibi, jadi nggak tega, ya udah kata nenek, udah diam di sini aja gitu. Nanti kalau nenek udah sembuh, kalau nenek mau pulang lagi ke tempat nenek nggak apa-apa, mungkin kontrakan atau apa di sana itu. Nah akhir kemudian nenek nggak mau pulang, dipulangkan ke kontrakan, akhirnya diam di rumah bibi saya situ di ibu. Nenek mau kemana? Mau lewat atau? Iya. Nah gitu. Ya akhir kemudian ya di situ. Akhir kemudian saya datang ke sana itu, ya namanya saya nggak tega sama bibi saya ngurusin nenek ini udah setahun lebih, ya setahun setengah lebih lah gitu. Nenek ini udah diasinin, udah sakit, udah apa, udah diasinin, segar lagi, terus sakit lagi, udah diturutin, namanya orang takut nggak ada umur, diturutin pengen makan apa sama bibi itu, udah akhirnya diasinin, di diriungin, ada lagi itu lagi Sehat lagi. Akhir kemudian ya bibi angkat tangan karena dia juga sibuk seorang guru, terus bibi saya juga yang satunya pekerja PNS. Ya, jadi sama-sama sibuk. Jadi angkat tangan lah intinya gitu. Ya, terus ya saya juga keponakannya bibi gitu ya. Gimana ya namanya masa tega mau ngebiarin nenek-nenek sebatang kara di sana, nggak ada yang ngurusin, sedangkan dia ada ngompol di situ, apa di situ ya. Ya gimana sih? Takut juga lah kalau Tuhan marah gitu. Yeah. Nah, jadi nenek di sana terlunta-lunta lah intinya ya, terlunta-lunta di jalanan ya. Kemudian dibantu oleh bibinya ibu gitu ya. Nah, berapa lama ditampung di rumah? Katanya sih 1 tahun lebih dikit lah. 1 tahun lebih. Iya. Nah, si nenek ada rumahnya atau bagaimana di sana? Kalau dulu kata keluarga saya itu katanya dulu itu ada di Jepara itu ada. Bahkan almarhum suami ibu itu menteri kehutanan.
ya Bapak Asteja itu Menteri Kehutanan, PPA, Polisi Pelestarian Alam. Nah udah gitu yang namanya mungkin nasib ya turun rumah mungkin semuanya dijual buat berobat almarhum karena dia sakit selama hampir 3 tahun katanya gitu. Nah ya mungkin habis gitu sehingga nenek ini terlunta-lunta tidak punya tempat. Oh, jadi awalnya suaminya ini orang Pegawai. Iya, Bapak Asteja itu seorang pegawai Menteri Kehutanan. Iya. Pegawai. Ada itu dokumen. Mana? Coba saya pengen lihat. Ini suaminya. Oh, ini Bapak suaminya. Asteja, iya. Wah, ini sebenarnya suaminya juga orang ini ya. Iya. Sampai dia di apa Setelah namanya? menerima Kalpataru dari Presiden Soeharto, itu nggak tahu sakit parah lah gitu. Kalpataru emas, biar belingin kayak dengan Iya. cerita-cerita. Bapak Asteja ini dapat Ibu Kalpataru. moyang, nenek moyang iya. Iya. Iya, Nek ya. Bapak almarhum Bapak Asteja tuh meninggalnya setelah menerima Kalpataru ya. Cerita nenek juga cerita. Iya. Ini jadi Bapak Asteja ini ada nih dokumennya. Jadi Kalpataru. Jadi ini Kalpataru dari Presiden dari Presiden Soeharto ya, zaman Presiden Soeharto. Iya. Mendapat penghargaan Kalpataru tahun 1983. Nah, pada saat itu, kita belum baca ini. Jadi suami nenek ini penjaga hutan ya, Iya. apa ya? Polisi Pelestarian. Pelestarian alam. Pelestarian alam. Itu Nah, tercatat sih. kemudian ini piagam penghargaan. Oke. Ini apa ini? Itu jasanya mungkin. Oh, ijazahnya tahun 88. Iya. Ternyata Bapak Asteja ini Kasihan nasibnya kalau dilihat memang nasibnya kasihan ya. iya. Dulunya orang ya wartawan katanya si Ramai wartawan ya setidaknya namanya. Siapa yang wartawan? Nenek suka cerita di rumah itu suka wartawan datang apa gitu katanya. Oh, jadi ya. suka wartawan datang gitu ya. Ya, ceritanya katanya dulu tetangga bilang dulu orang ibarat kata ya ada jabatnya lah gitu katanya ya wartawan dulu penuh sering ke rumah apa yang namanya toh katanya nenek juga menerima Kalpatarunya itu kemana nek dulu nek ke Bandung ya ke Bandung ke Presiden Soeharto sama Butin Soeharto ya menerima langsung langsung bertemu orang dengan sekampung, presiden ya. Langsung Luar biasa nenek ini sebenarnya langsung bertemu dengan presiden. Iya. Yang luar biasa tuh memang Bapaknya iya. Ibu Dharma Wanita dulunya sama dulu. sama bibi itu suka ibu PKK apa kenal lama jadi mustahil kan ditelantarkan gitu. Toh memang udah warga situ, warga Lampung nenek itu. Jadi kalau di Kerawang itu mungkin kalau saya bilang latar belakangnya gelap. Soalnya saudaranya juga udah nggak ada ya. Iya. Dia sudah waktu dia masa-masa dia di Lampung itu nggak neneknya pulang ke Karawang dulu. Nggak pernah sama sekali. Jadi memang sudah hilang jejak dari keluarga-keluarga ya. Setahu keluarga saya di kampung itu ya selalu di Lampung. Iya, selalu di Lampung. Ini apa ini? Itu KTP. Oh, KTP nenek. Nah, Bapak Asteja ini meninggalnya kapan? Tahun 83. Oh ya, berarti ingat ini nenek ini tahun 83 kan Kalpataru ya. Jadi setelah penerimaan Kalpataru, Bapak Asteja meninggal. Wah, ingat dia, nenek ingat. Setelah Bapak Asteja meninggal, nenek menikah lagi enggak? Enggak. Berarti ini kan PNS. Bukan, itu bibi saya yang ngurus, yang sukarela hati mengurus. Bukan, maksud saya gini. Bapak Asteja ini kan PNS ya. Oh, iya, betul. Setelah Bapak Asteja meninggal, tentunya ada pensiun. Kurang tahu saya.
Gimana nenek? Ini pasti ada pensiun, harusnya ada pensiun. Bapak Asteja nih pegawai negeri sipil. Negeri sipil ya. Nenek, waktu suami nenek meninggal, nenek ada dapat uang santunan, uang pensiun nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak pernah dapat. Enggak. Ini harusnya ada loh. Kenapa kok tidak tercatat? Oh, Bapak Asteja ini pegawai negeri sipil. Pegawai negeri. Nah, nanti kalau ini saya telusuri nanti masa orang berjasa Ininya begini juga kok. ada nih bekas ininya. Dulu kan ininya katanya emas nih. Ini emas. Ini bekas-bekasnya ini ada dulu di Lampung, dilihat di tempat yang kontrakan nenek itu. Tapi ya udahlah, orang udah nggak ada apa-apanya, jadi ditinggalkan gitu. Saya cuma temuin ini di koper. Tuh. Nggak ada yang ibu yang lain gitu ya, dokumen yang lain? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Temukan ya. Kasihan sih, makanya ya kita namanya gimana ya, masa mau ini membiarkan nenek-nenek sendirian gitu. Bibi itu bukan siapa-siapa, demi Allah, bukan keluarga, bukan apa, cuman karena kerabat teman lama, tetangga lama gitu ya kan, sukarela menolong. Ya, berarti kan gitu. bibinya ibu Iya. Mbak tahu nih tentang si nenek ini. Iya, makanya saya masa juga lalunya. bilangin Bibi gitu. Ya tahu masa lalunya, Mak. Oleh karena itu makanya saya bilang saya pingin ngobrol. Mungkin ada yang ibu tidak tahu, mungkin saya bisa menguliknya nanti gitu loh maksudnya. Bisa nggak saya dikasih nomor? Mungkin alangkah baiknya saya izin dulu ya sama Bibi gitu. Nah, nanti baru mungkin saya minta nomor telepon Bapak, nanti bisa Kan saya udah. hubungin. Boleh. Ha. Nanti ada izin atau tidak dari sananya gitu, saya takut kesalahan juga. Nah, kalau kata dia udah nggak apa-apa, nah saya laporan sama Bapak dan saya kirimkan nomor teleponnya gitu ya. Ya udah boleh. Ha. Kan saya Sebenarnya juga sih nggak bisa ini, takut sebenarnya sih disalahkan. kita hanya pingin menggali aja karena Iya, kenapa betul. kita pingin membantu gitu kan. Itu aja sebenarnya, nggak ada tujuan untuk apa namanya menyalahkan yang enggak. Karena ya kami datang ke sini aja tujuannya ya pingin membantu sebenarnya Betul. gitu. Dikarenakan ada satu Kenapa? bibi saya yang asli, saya takut disalahkan gitu. Disalahkan. Jadi alangkah baiknya saya Ya coba dikasih ini dulu. Nah, ya. Nenek, coba nenek bercerita tentang Bapak Asteja sedikit. Apa yang nenek ingat tentang Bapak Asteja masa lalunya? Orangnya seperti apa? Orangnya ya seperti tinggi, kurus, ya macam ini. Seperti saya, Ya. tinggi kurus. Ya, Apa yang nenek ingat tentang dia? Memori nenek tentang suami Bapak Asteja apa? Mungkin dia baik sama nenek. alhamdulillah, alhamdulillah masalah itu baik, nggak makan bagian saya. Saya punya bagian saya, gitu, bukan bagian orang lain atau tetangga. Nenek sayang sama Bapak Asteja ya? Kalau saya ngomong Pasti sayang ya? sayang ya pasti saya ikut. Tapi Ya udah. udah agak susah. Ya memang sih cerita orang sekitar sih ya seharusnya kan dapat santunan atau apa gitu ya. Harus dapat Oh, pensiun. ya memang miris banget, memang nasibnya kasihan gitu karena tidak ada satu saudara pun gitu loh. Tidak ada di Lampung itu. Ada toh di Kerawang katanya juga kan udah hilang jejak, udah puluhan tahun ini nggak pulang-pulang. Harus diamnya tetap di Lampung. Tetap di sedangkan saya kurang tahu kan, saya lamanya di luar negeri gitu sama suami gitu. Jadi pas saya pulang kemarin ke Jambi, nah saya pulang dari Jambi itu saya ke rumah Bibi gitu. Makanya Bibi ngadu gini-gini, saya udah capek ngurus nenek, saya guru, sibuklah intinya. Terus gimana dia curhat lah gitu. Ya udah gimana Bi, tadinya saya tuh nggak mau kesini, nggak mau. Saya tuh mau bagaimana caranya, mau di Pantai Jompo sana atau gimana, bantu ngurus lah. Akhir kemudian suami kan
nggak ada waktu. Kalau saya sendiri pulang sama anak 2 kan mustahil. Jadi ya saya bawa nenek ke sini gitu. Ya kalau suami tinggalin saya sama anak pulang ke sini tanpa suami ya mustahil kan. Jadi suami ke sini ngejar pekerjaan, takut ketinggalan pekerjaan gitu. Makanya dibawa ke sini. Siapa tahu saya urus-urus di sini ada panti jompo yang lebih dekat gitu tadinya. Berhubung alamatnya alamat Lampung, ya jadi mungkin harus diposisikannya ke Lampung. Iya, ini KTP-nya kan KTP Lampung ya. Iya. Ini kalau seandainya gitu ya ada panti jompo, tapi berbayar, itu bagaimana? Saya jujur aja ya Pak ya, di sini juga rumah mertua, ya rumah mertua. Itu juga bukan rumah mertua, rumah numpang juga mertua. Jadi kita itu benar-benar orang tidak punya Pak, demi Allah. Saya tidak punya rumah demi Allah, tidak punya rumah. Saya bertempat tinggal pun saya bingung, makanya saya diam di rumah mertua. Ini pun bukan rumah mertua gitu. Adapun itu rumah di ipar kan, iya sebelah itu. Makanya saya juga bingung, ya Allah, alangkah baiknya apa saya ambil kesimpulan, karena saya keekonomian juga kurang, suami kerjaannya belum tepat ya, belum tetap. Bahkan nenek kan istilahnya butuh pampers, butuh makan, butuh apa, masa kita ngerepotin mertua yang sebelah ya kan, gak mungkin. Jadi saya terpaksa ambil kesimpulan, ambil uang PIT untuk pergi ke luar negeri. Padahal hati saya tidak niat sedikit pun untuk meninggalkan anak ke luar negeri, ya kan, gak tega gitu. Tapi apa boleh buatlah, demi resiko kan, ngambil uang PIT itu habis buat beli beras, beli pampers nenek kan nggak murah gitu. Terus untuk kebutuhan susu anak apa, ya akhirnya kemudian saya ngambil uang PIT gitu ya. Ya otomatis saya harus mau nggak mau harus pergi ke luar negeri bila ada panggilan terbang gitu. Gitu sejarahnya ya. Terus kenapa ibu bawa nenek ke sini? Ya dikarenakan bibi tuh udah nggak sanggup ngurusnya, udah nggak sanggup, udah angkat tangan. Bahkan ibu ini ya istilahnya sama ibu saya, sama keluarga saya, ya intinya kayak saudara gitu, saling merangkul lah gitu ya. Ya masa sih kita mau sia-siakan nenek-nenek sebatang kara, kita kan punya hati nurani. Iya, betul. Kami hargai ibu prihatin dengan kondisi si nenek. Tetapi ketika kita sudah mengikrarkan diri, artinya ibu sudah mengikrarkan diri. Ibu membawa dari Lampung, artinya ibu menyanggupi itu. Tiba-tiba sekarang di tengah perjalanan ibunya menyerah. Karena bibi juga ini dengan kebenarannya memaksa saya nyuruh bawa. Toh memang nenek ini sama ibu saya sama saya itu udah anaknya anak angkat gitu ya. Dari dulunya udah kenal bener, tetangga gitu. Ya gimana sih kalau kita tetangga itu udah kayak keluarga sendiri, anak angkat gitu. Jadi masa kita menelantarkan gitu loh Pak, masa kita tega menelantarkan. Betul. Ya. Berhubung bibi udah nggak sanggup ngurusin, pas saya ke Lampung sana, jadi si bibi itu udah bawa gantian, kamu ngurusin, kamu ada kewajiban juga, karena ya istilahnya masa kita mau telantarin kan. Bibi saya itu seorang guru lah, punya hati nurani yang besar gitu, masya Allah ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Tadinya mau saya cariin pantai jompo di sana, di Tanjung Karang itu ada di sana. Tapi kan butuh data-data dari desa, dari kampung dari RT, RW, lurah, camat gitu ya kan. Jadi waktu kita nggak ada, waktu kita di sana. Keduanya keuangan kita udah menipis ya kan, diam di Lampung tidak menemukan pekerjaan. Bahkan suami juga rela mau diam di sana, mau ngurus nenek lah intinya di sana sambil kerja kulit apa, tidak menemukan pekerjaan sama sekali. Jadi keuangan kita menipis. Iya. Gitu. Sebentar. Tadi ibu bilang ingin mencoba mencari panti jompo ya. Iya sudah. Itu udah pernah dilakukan? Tadinya sudah mau pergi ke Tanjung Karang sana. Ada panti jompo di situ? Ada panti jompo di Tanjung Karang. Itu punya pemerintah? Itu sosial. Punya dinas sosial. Nah, apa persyaratannya? Ada ibu tahu? Cuman
minta catatan dari RT, RW, camat, apa itu namanya? Ya, pokoknya untuk Ya, seperangkat desa itulah ya. desa. Ha. Hanya itu. Hanya itu. Ya, tadinya sudah mau diurus-urus sama bibi, udah disuruh sana lihat gini, sudah. Tapi berhubung suami saya ini mau kerja di sininya, udah ada panggilan kerja, jadi Yaudah. waktunya tidak ada. Keuangan sudah menipis, Ya. gitu Pak. Iya, paham. Ya. Berarti ini karena KTP Lampung, Iya. Dinas Sosial Lampung ini ada ya? Ada. Di Tanjung Karang. Di Tanjung Karang. Ibu Iya. tahu alamatnya? Pantai Jomponya itu ada di Metro. Ada di Metro. Ada di Metro. Bahkan nenek juga udah sempat dibawa ke sana. Oh, sudah sempat dibawa. Sudah sempat Terus? dibawa, cuman harus ada catatan dari desa, izin, surat izin dari desa. Hanya itu. Iya, iya Tidak udah. dipersulit. Ya, ini sebenarnya kita sudah menemukan Iya. inti permasalahan ya. Sebenarnya nih solusinya bisa nih ditempuh sebenarnya. Hanya saja untuk yang mengurus belum sempat. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa membantu nenek untuk bisa masuk ke panti jompo tersebut. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk ke Lampung, kita urusin. Mudah-mudahan ya, kita tidak berjanji Bu ya. Iya. Kita belum bisa berjanji apa-apa. Mudah-mudahan kami bisa ke sana. Yang penting nanti berikan kami alamat kemananya nanti. Nah, nanti kami ke sana. Ya. Iya, saya minta tolongnya dengan sukarela hati Bapak untuk menolong nenek ya. Karena kan saya sudah berkaitan dengan uang PIT yang harus tanggung jawab pergi ke luar negeri, dan yang saya khawatirkan itu saya sudah ada panggilan terbang, nenek masih belum diurus gitu. Itu yang saya bikin bingungnya. Ya. Masa mau dititipin di Iya. mertua? Tadinya Kan ibu mustahil. yang mengurus sebelum Iya, ini. saya udah rela hati mau ngurus, tapi gitu. tidak menemukan jalan usaha, tidak menemukan jalan keluarnya. Jadi ini ibu ke luar negeri. keuangan ya sangat terbatas gitu. Bahkan saya ongkos dari sana ke sini aja bingung kemarin itu. Oke. Mm-mm. Ya, ada nggak surat nikah nenek? Tahu ya Pak, Ada nggak nenek surat nikah? mungkin udah hilang mungkin Pak. Udah hilang ya. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti kita ada ini nih, soalnya bukti ininya loh, Iya. bahwa nenek ini pernah punya suami seorang ASN di sana yang sudah pernah mengabdi kepada negara gitu Iya, loh betul. maksudnya. Iya. Ya udah nanti kami coba ya Bu ya, kami coba telusuri. Iya. Mudah-mudahan nanti ini ada solusinya. Ya mudah-mudahan sih ada solusinya dengan kebijaksanaannya juga dari pemerintah lah atau apa gitu. Ya, jadi kalau saya bilang dulu, kalau saya tidak terkait ya dengan Iya, pemerintah. iya, betul. Kami ini hanya relawan. Relawan. Tidak ada yang menyuruh kami, tergerak dari hati sendiri. Oh, Masya Gitu Allah. ya. Allah ya. Ya, teman-teman, sudah kita dengarkan kisah nenek Juju tadi. Sangat mengiris hati, sangat menyayat betapa nenek yang sudah tua, yang sudah renta, hidup terlunta-lunta, sebatang kara. Keluarga entah di mana, punya adik 2, tidak tahu keberadaannya. Harapan nenek di masa-masa tuanya, beliau hanya ingin bertemu dengan sang adik yang sangat dirindukan selama ini. Mudah-mudahan dengan tayangan ini, adiknya nenek Juju mengetahui keberadaan kakaknya. Ya, kami mohon bantuan kepada teman-teman semuanya. Bantu kami, bagikan info ini sebanyak-banyaknya, terutama ke daerah Karawang, daerah Batu Jaya. Mudah-mudahan benar ada daerah itu. Dan mohon, bagikan, telusuri nama-nama yang disebutkan oleh nenek Juju tadi. Mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman, nenek Juju bisa kita pertemukan dengan keluarganya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.